Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Mari menyiapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Anak-anak yang berkati Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Diundang semua berdiri, kita menyanyi bagaimana aku harus katakannya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan berdoa, doa pembukaan, dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh Enci Susan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, maupun orang tua dalam kami mendampingi anak-anak kami untuk beribadah sekolah minggu di saat ini. Dan ibadah kami di saat ini akan dimulaikan, biarlah kiranya dari permulaan, pertengahan, bahkan tamatnya, itu hanya mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak diberkati Tuhan, kita akan menyanyi Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa, doa pengakuan dosa, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Mike. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga tadinya kami sudah memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu,
ingin mengaku akan setiap salah dan dosa kami. Mari Engkau hapuskan Bapa akan salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang berkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggu yang sangat merindukan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau membaca dan merenungkannya. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang kedua. Kitab Ayub pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Ayub pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai 13. Anak-anak, ayat hafalan kita saat ini terambil di dalam kitab Amsal, pasal 17, ayat 17a. Kitab Amsal, pasal 17, ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17a. Saat ini mari kita menyaksikan cerita firman Tuhan dari video berikut. Tema Sahabat. Judul Sahabat yang baik turut menderita. Anak menjadi seorang sahabat yang turut merasakan penderitaan sahabatnya. Ada seorang bapak yang sangat bahagia. Dia sangat kaya di negerinya. Dia tidak hanya mempunyai istri dan anak-anak yang sehat dan bahagia, tapi juga memiliki banyak ternak, banyak pembantu, harta kekayaan, tapi juga tentunya banyak uang. Bapak ini sangat taat kepada Allah. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi dia. Bapak ini bernama Ayub. Hingga pada suatu hari, semua yang dimiliki diambil daripadanya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman dan Bildad orang Suah, serta Zowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi
Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Anak-anak, kita sudah menyaksikan bersama video cerita firman Tuhan. Sangat menarik ya. Dari cerita itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang Enci mau bertanya, pernahkah kalian merasa sakit atau pernah merasa sedih? Atau ada seseorang yang ketika dia sakit pernah datang menghiburmu? Bagaimana perasaanmu bila ada seorang teman yang ketika engkau sakit dia datang menghibur dan mendoakanmu? Tentu anak-anak senang, bukan? Dan apakah anak-anak tahu bahwa kita juga mempunyai seorang sahabat yang luar biasa yang selalu ada di dekat kita walaupun dia tidak kelihatan. Sahabat kita itu bisa menyembuhkan segala penyakit dan memberi kita penghiburan ketika kita sedang susah. Anak-anak tahu siapa dia? Iya, benar sekali. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Jika kita datang kepadanya di dalam doa, maka dia akan mendengarkan kita. Kita boleh bilang apa saja pada Tuhan Yesus. Misalnya, kalau kita sedih, atau kita dalam keadaan sakit, keluarga kita sedang sakit, atau teman-teman kita sedang sakit, kita boleh berdoa dan bermohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang sungguh mengasihi kita, maka kita juga boleh menjadi seorang sahabat yang mengasihi teman-teman kita. Apalagi bila itu adalah sahabat kita sendiri. Tuhan Yesus pasti senang bila anak-anak bisa menghibur teman yang sedang sedih atau teman yang sedang susah. Kita tadi sudah mendengar, bukan, cerita tentang Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka sahabat-sahabat baik bagi Ayub. Mereka datang menghibur Ayub yang pada waktu itu sedang susah dan menderita sakit. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah pernah mendoakan dan menghibur teman yang sakit? Apakah anak-anak sudah pernah mendoakan dan menghibur teman-teman yang sedang susah? Nah, tidak hanya kepada sahabat di sekolah atau teman di dekat rumah, tapi kita juga bisa menjadi sahabat bagi semua orang, terutama mereka yang sedang menderita. Bagaimana caranya ya anak-anak? Anak-anak boleh menjadi sahabat doa bagi anak-anak di seluruh dunia ini yang masih tidak kita kenal. Bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, bagi mereka yang tidak dapat bersekolah, mereka yang hidup susah, mereka yang terancam karena ada peperangan di negaranya, atau juga anak-anak yang sedang dilanda bencana alam dan wabah penyakit. Kita boleh menjadi sahabat mereka. Kita mendoakan mereka agar mereka tetap kuat dalam menghadapi pencobaan.
kita juga boleh mengirimkan barang-barang atau makanan untuk kebutuhan hidup mereka, atau mengumpulkan uang untuk membantu mereka. Dengan demikian, kita menjadi sahabat yang baik, yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan, kita sama-sama menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Ani. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik dan terlalu baik. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar, biar kami semua boleh menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, bahkan baku-baku baik, baku-baku sayang dengan teman-teman, menghormati orang tua, bahkan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 40. Biar kami semua boleh mendengar firman pada saat ini, boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa buat para penginjil, para pendeta, guru agama, dimanapun mereka berada saat ini, mereka melayani Engkau di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai di pelosok desa. Engkau memberkati pemerintah kami, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan kami sebagai rakyat boleh menikmati damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini sudah memberi persembahan. Engkau memberkati persembahan kami, terlebih tubuh dan roh kami juga boleh menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah menjawab doa kami, Engkau sudah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Diundang semua berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia,
ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Doa tutup dan berkat akan dibawakan oleh Ensi Pendeta Konstan Mamahit, Wuwung STH. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah sekolah minggu saat ini. Kami percaya kami akan terus dijaga, dituntun, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Saat ini kami siap menerima berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kami atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemimtor Sinat Mumpa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anak-anak, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang telah mengikuti ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati.